Tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ibadah yang dilakukan manusia manfaatnya bukanlah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan untuk manusia itu sendiri. Kelak di akhirat, tidak ada yang bisa membantu manusia dari kondisi yang begitu menakutkan, kecuali amal baik selama hidup di dunia. Amal baik itu bisa berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal baik terhadap sesama manusia. Namun tidak semua amal ibadah yang telah dilakukan oleh seorang hamba, dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa bisa demikian? Berikut beberapa penyebab yang membuat amal ibadah tertolak, rusak amalnya, dan gugur pahalanya. Penyebab pertama, durhaka kepada orang tua. Orang tua merupakan orang yang telah melahirkan kita ke dunia, maka sayangilah dan hormati mereka. Seseorang yang banyak amalnya, banyak sedekahnya, namun durhaka kepada orang tuanya sehingga menyakiti hati orang tuanya, dapat menjadi sebab amal ibadah yang dia lakukan menjadi tertolak dan tidak diterima. Selain itu, durhaka kepada orang tua, menjadikan doanya tidak akan dimakbulkan, serta tidak akan mendapat keberkahan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, seorang anak diperintahkan untuk berbakti dan menghormati kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya." Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Imam Ja'far al-Shiddiq mengatakan, barang siapa yang memandang kedua orang tuanya dengan pandangan kesal atau benci, maka sholatnya tidak diterima. 2. Istri yang durhaka pada suami. Istri yang rajin ibadahnya tapi durhaka pada suami, tidak mau mengurus suami dalam segala hal, tidak mau melayani suami, membantah suami, pergi tanpa meminta izin pada suami, berpakaian menampakkan aurat, gemar menampakkan aurat di media sosial, maka istri seperti ini sholatnya tidak akan diterima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang sholat mereka tidak melewati telinga-telinga mereka, yaitu, budak yang melarikan diri dari tuannya sampai ia kembali kepada tuannya, istri yang melewati malam hari, sementara suaminya marah kepadanya, dan seseorang yang mengimami suatu kaum, sementara mereka tidak suka kepadanya. Untuk para istri ketahuilah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin bagi para istri yang taat pada suami, memperhatikan kewajibannya terhadap suami sampai suaminya ridho dengannya, maka ia akan masuk surga. Nabi bersabda, wanita mana saja yang meninggal dunia, lantas suaminya ridho padanya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. 3. Mendatangi dukun, peramal dan sejenisnya. Islam sangat melarang umatnya mendatangi dukun, apalagi sampai mempercayai perkataan dukun. Dengan adanya kemajuan teknologi, banyak dari orang-orang yang tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka telah mendatangi atau membenarkan dukun, walau tidak mendatanginya secara langsung, seperti mempercayai ramalan bintang, jodoh, pekerjaan, dan ramalan keberuntungan. Orang-orang seperti ini, diancam dengan kekufuran dan gugurnya pahala sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya, maka ia telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. Nabi juga bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Hadis riwayat Muslim. 4. Memakan harta haram. Sekalipun amalan dilakukan dengan sungguh-sungguh, tetap tidak akan bernilai pahala, dikarenakan pelakunya makan dari hasil uang haram. Terlebih jika hasil uang haram itu ia berikan kepada keluarganya, maka dampak kerusakannya akan semakin besar. Memakan harta haram sama saja dengan menumbuhkan daging haram dalam tubuh kita. Kelak di akhirat, daging yang tumbuh dari hasil yang haram akan dibakar dalam api neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah tumbuh daging dari makanan haram, kecuali neraka lebih utama untuknya. Hadis riwayat At-Tirmizi.
Tidak hanya itu, orang yang berhaji dengan harta yang haram, dikhawatirkan hajinya tidak akan mabrur, dan orang yang bersedekah menggunakan harta yang haram, tidak akan mendatangkan pahala untuknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah diterima sholat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari harta haram. Hadis riwayat Muslim. 5. Amal yang diniatkan hanya untuk kehidupan dunia semata. Orang yang beramal namun untuk mengharapkan imbalan yang bersifat duniawi saja, seperti orang yang bersedekah, semata-mata karena mengharapkan kekayaan, orang yang berpuasa karena ingin menurunkan berat badan, maka niat seperti ini akan membuat amal yang telah dikerjakan tidak akan menghasilkan pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan." Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. 6. Orang yang senang gibah dan menyakiti tetangga. Gibah termasuk perbuatan yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan orang yang berbuat fitnah, selalu mengganggu tetangga, menyakiti tetangga, maka orang seperti itu walaupun rajin sholatnya, tapi diancam dengan neraka. Seorang sahabat pernah berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita yang rajin sholat malam, gemar berpuasa, berbuat baik dan bersedekah, tapi sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Para sahabat lalu berkata, ada wanita lain, dia hanya mengerjakan sholat wajib, dan bersedekah dengan sepotong keju, namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dia adalah penghuni surga. Hadis riwayat Ahmad. 7. Orang yang minum khamar. Khamar atau minuman keras, merupakan minuman yang memabukkan yang dapat membuat pikiran menjadi tidak sadar. Khamar akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan, serta menyebabkan sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, minuman keras itu induk dari hal-hal yang buruk. Siapa yang meminumnya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Jika ia meninggal sedangkan minuman keras berada di dalam perutnya, maka ia akan meninggal dunia dalam keadaan jahiliyah. 8. Orang yang tidak ikhlas dalam beribadah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci dalam beribadah. Jika suatu ibadah dilakukan atas niat lain, seperti ingin mendapat pujian dari orang lain, ingin dihormati, ingin mendapat sanjungan, maka menyebabkan amal ibadahnya tidak diterima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau melakukan amal ibadah, lakukanlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, karena tidak akan diterima amal ibadah dari hambanya, kecuali yang dilakukan dengan ikhlas. Hadis riwayat Bukhari. Demikian diantara beberapa penyebab yang dapat membuat amal ibadah tertolak, atau gugurnya pahala. Bila mana diantara kita ada yang melakukan perbuatan tersebut, maka segeralah bertaubat. Insya Allah amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.